Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran IPA. Sebelumnya, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, Ibu mau tanya, pernah tidak kalian belanja ke supermarket atau minimarket? Di sana sudah tersedia keranjang masing-masing. Ada khusus tempat snack, ada tempat minuman, dan lain-lain. Nah, apa tujuan mereka menempatkan barang-barang tersebut berbeda-beda? Ingin tahu jawabannya? Mari kita pelajari berikut ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin menanyakan dulu, apa sih pengertian klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan. Jadi, pengertian klasifikasi makhluk hidup adalah kegiatan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri pada makhluk hidup. Ada yang tahu kira-kira siapakah penemu klasifikasi? Audio Jungle. Cara pengklasifikasian ini ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Lalu, apa tujuan kita untuk mengklasifikasi ini tadi? Audio Jungle. Tujuan klasifikasi makhluk hidup secara umum adalah mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Audio Jungle. Nah, jadi kalian sudah mengetahui apa itu pengertian klasifikasi. Jadi di sini kita mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Lalu bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah kita harus mengetahui ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Berikut beberapa ciri makhluk hidup, yaitu nah, yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas. Audio Jungle. 1. Bernafas. Bernafas adalah proses mengambil udara atau oksigen dari luar dan mengeluarkan udara atau karbon dioksida. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah memerlukan nutrisi. Audio Jungle. 2. Memerlukan nutrisi. Makhluk hidup memerlukan nutrisi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nutrisi berperan sebagai sumber energi dan menggantikan sel-sel yang rusak. Yang ketiga, mereka tumbuh dan berkembang. Audio Jungle. 3. Tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, berat, tinggi, jumlah sel yang tidak dapat kembali dan dapat diukur atau kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah perubahan menuju kedewasaan yang dapat kembali dan tidak dapat diukur atau kualitatif. Yang keempat, itu adalah bereproduksi. Apa sih bereproduksi? 4. Reproduksi. Audio Jungle. Reproduksi atau berkembang biak adalah proses menghasilkan keturunan. Tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan menjaga kelestarian organisme sehingga tidak langka dan punah. Kemudian yang kelima, itu adalah bergerak. Bergerak di sini terbagi menjadi dua. Ada bergerak aktif dan juga bergerak pasif. 5. Bergerak. Bergerak adalah kegiatan berpindah tempat maupun gerakan anggota tubuh, misalnya mengedipkan mata. Gerak terbagi atas gerak aktif dan gerak pasif. Misalnya, ibu bisa berjalan kemana-mana,
bergerak, pindah tempat. Maka itu namanya adalah bergerak aktif, di mana seseorang itu bisa berpindah tempat. Kemudian bunga, ini namanya bergerak pasif karena ia tidak bisa berpindah tempat. Lalu bagaimana kita mengetahui ia bisa bergerak? Yaitu dengan cara melihat pertumbuhannya yang awalnya pendek sekarang menjadi tinggi seperti ini. Itu adalah perbedaan antara bergerak pasif dan bergerak aktif. Lalu kemudian ada lagi ciri-ciri makhluk hidup, yaitu namanya peka terhadap rangsang. Audio Jungle. 6. Peka terhadap rangsangan. Audio Jungle. Peka terhadap rangsang adalah kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan terhadap rangsangan. Audio Misalnya, putri malu ketika disentuh akan menutup daunnya. Yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa. Misalnya, contohnya seperti Audio Jungle. 7. Mengeluarkan zat sisa. Audio Jungle. Mengeluarkan zat sisa pada makhluk hidup disebut ekskresi. Contohnya, mengeluarkan keringat dan urin. Audio Jungle. itu tadi penjelasan dari Ibu tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi dapat kalian pahami dengan baik. Kiranya sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan materi yang baru. Sekian dulu, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.